pasien dalam pengawasan per hari ini sebanyak 183 orang. Dari 183 orang ini telah diambil sampel swabnya untuk dilakukan uji laboratorium, dan yang telah keluar hari ini sebagai berikut. Yang pertama, 129 orang dinyatakan negatif. Kemudian 32 orang dinyatakan positif. Berarti hari ini ada tambahan kasus positif sebanyak 5 orang. Kelima-limanya adalah warga negara Indonesia asal Bali. Setelah kami tracing kasus yang positif 5 orang ini, semuanya adalah imported case. Artinya yang positif ini membawa COVID-19 ini atau terinfeksi COVID-19 ini dari luar negeri. Jadi saya pertegas, 5 orang yang positif ini baru datang melakukan perjalanan dari luar negeri. Kemudian yang sembuh pada hari ini adalah 5 orang. Terdiri dari 2 orang WNA dan 3 orang WNI. Sehingga dengan demikian kawan-kawan kita yang tadinya positif terinfeksi COVID-19 ini per hari ini sudah sembuh sebanyak 18 orang, dan tentu saja semuanya sudah diperkenankan pulang meninggalkan rumah sakit. Jadi dari gambaran ini kita bisa mengetahui bahwa COVID-19 ini bisa kita sembuhkan. Ya. Kuncinya tentu saja dengan menjaga kesehatan yang baik dan mengikuti isolasi dengan baik, dan juga tertib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi demikian perkembangan kasus yang dapat saya laporkan pada sore hari ini. Selanjutnya, langkah kebijakan yang dilakukan oleh Satgas pada hari ini adalah yang pertama, terus memperkuat pelapisan screening atau pemeriksaan terhadap para ABK atau anak buah kapal, anak-anak kita yang baru pulang dari luar negeri, setiap hari, pagi, sore, dan malam, terus berdatangan setiap hari. Karena itu Satgas juga terus melakukan pemeriksaan dengan sangat ketat di Bandara Ngurah Rai. Kemudian yang kedua, tadi saya selaku Ketua Satgas juga melakukan peninjauan lapangan ke Pelabuhan Gilimanuk untuk melihat dan sekaligus memastikan apakah proses pemeriksaan di Pelabuhan Gilimanuk sudah dilakukan dengan baik. Dalam kunjungan saya tadi ke Pelabuhan Gilimanuk, saya telah menambahkan upaya untuk penguatan pemeriksaan. Saya sampaikan tadi kepada Bapak Bupati Jemberana dan juga Satgas bahwa mulai hari ini semua pendatang dari daerah seberang yang menyeberang ke Gilimanuk sepanjang berasal dari daerah-daerah yang terjangkit, maka tidak cukup dilakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termogan dan juga wawancara oleh petugas KKP. Tetapi kami tambahkan dengan pemeriksaan menggunakan rapid test. Jadi kalau 2 hari yang lalu kemarin telah dilakukan pemeriksaan rapid test di Gilimanuk, tapi hanya untuk orang-orang yang suhu tubuhnya 38 derajat Celcius lebih. Mulai tadi sore saya minta semua
yang datang atau masuk ke Pulau Bali melalui Gilimanuk dari daerah-daerah terjangkit di luar Bali, apakah itu sehat, apakah itu suhu tubuhnya normal, tetap kami minta untuk dilakukan rapid test. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meyakinkan kita semua bahwa yang masuk ke Bali ini melalui pintu Gilimanuk adalah orang dalam tanda petik aman dari COVID-19. Ini penting untuk membangun keyakinan dan kepercayaan masyarakat Bali bahwa meskipun pelabuhan Gilimanuk tetap dibuka secara terbatas, namun orang-orang yang masuk sudah kita periksa dengan baik, sehingga peluang masuknya orang yang terinfeksi COVID-19 ini dapat kita perkecil sekecil mungkin. Jadi itulah upaya yang kita lakukan pada hari ini. Jadi sekali lagi kita melakukan penebalan pengawasan di Pelabuhan Gilimanuk, kerjasama antara Bupati Jemberana, Pak Dandim, kemudian Pak Kapolres, KKP, elemen-elemen pelabuhan, dan juga jajaran Dinas Kesehatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jemberana. Kemudian dapat juga saya sampaikan himbauan kepada masyarakat. Yang pertama, kepada anak-anak saya, terutama sekali para anak buah kapal yang baru saja pulang dari luar negeri, pemerintah Provinsi Bali meminta kepada kalian untuk melaksanakan karantina mandiri di rumah selama sekurang-kurangnya 14 hari dengan tertib dan penuh disiplin. Jika kalian berhasil melaksanakan karantina ini dengan tertib dan disiplin, di mana kalian akan sehat, keluarga kalian akan sehat, masyarakat kalian di kampung akan sehat, maka pada saat itu izinkan kami Ketua Satgas memberikan apresiasi kepada Anda semua bahwa Anda bukan saja pahlawan devisa, tapi hari ini saya Ketua Satgas memberikan apresiasi, penghormatan kepada Anda sebagai pahlawan kemanusiaan. Karena Anda bisa menahan diri dengan disiplin mengikuti karantina mandiri di rumah masing-masing, sehingga keluarga Anda, masyarakat Anda tidak terkena. Itulah yang saya sampaikan kepada anak-anak saya, seluruh ABK yang baru saja pulang dari luar negeri. Kemudian yang kedua, kami juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk saya meminta kepada masyarakat Bali dengan sangat, jika melakukan aktivitas di luar rumah atau sedang berada di luar rumah, alangkah baiknya kalau menggunakan masker. Bagi yang sakit tentu saja harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang lainnya akan sangat baik kalau menggunakan masker. Karena kita semua meyakini bahwa COVID-19 ini menular melalui droplet atau percikan cairan yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari hidung kita. Bagi orang yang terinfeksi, maka menggunakan masker berarti menahan COVID-19 itu sampai di masker yang dipergunakan itu. Bagi orang lain yang sehat, menggunakan masker berarti melindungi diri dari datangnya virus itu. Kemudian juga sangat dianjurkan untuk selalu rajin-rajin mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir, serta jangan pernah bosan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian himbauan saya yang ketiga, saat ini ada 2 posko di desa. Yang pertama adalah posko desa yang beranggotakan desa, kemudian desa adat, kemudian Babinsa, Babin Kaptimas yang dibentuk lebih awal. Setelah itu Bapak Gubernur
bersama dengan Majelis Desa Adat Bali membentuk Satuan Tugas Gotong Royong berbasis Desa Adat. Jadi supaya tidak ada dua posko di tingkat desa, kami menganjurkan agar kedua posko ini, yakni posko desa dan juga Satgas Gotong Royong penanggulangan COVID-19 yang berbasis desa adat ini berintegrasi menjadi satu kesatuan. Saya membayangkan jika desa adat, desa, kelurahan, babinsa, babin kamtibmas menjadi satu kesatuan yang terintegrasi di tingkat desa, maka kami melihat ada optimisme yang kuat bahwa desa juga akan melakukan upaya-upaya pencegahan COVID-19 ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, sekali lagi saya menganjurkan supaya kedua posko ini sebaiknya berintegrasi dan kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh, yang bersinergi secara kuat, memadukan semua sumber daya. Jadi kalau desa dapat menggunakan dana desanya untuk penanggulangan COVID, kemudian desa adat dapat menggunakan dana desa adatnya untuk penanggulangan COVID, maka dua sumber daya ini sudah bersatu menjadi satu kesatuan, sehingga tentu akan menambah energi untuk penguatan upaya-upaya pencegahan COVID-19 di desa. Jika ini dilakukan di seluruh wilayah Bali dengan sangat rapi, maka tidak ada kekhawatiran bagi kita semua bahwa COVID-19 ini akan segera bisa kita akhiri di daerah yang kita cintai ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi mari kita bersama-sama mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Bali tetap dilindungi oleh beliau, sehingga kita semua selamat dari ancaman kemanusiaan ini. Sekian dan terima kasih, selamat sore. Izin Pak Sekda, saya Cok Devi dari TVRI Bali, Pak. Ingin menanyakan, ada yang viral begitu di media sosial terkait dengan adanya warga negara asing yang meninggal di Banjaranyar, Kuta Badung kemarin. Dikabarkan warga negara asing ini PDP, ada yang mengatakan PDP, ada yang juga mengatakan positif COVID-19. Apa mungkin Satgas sudah menerima informasi tersebut, dan jika ya memang mungkin PDP atau positif COVID-19, apakah sudah dilakukan kontak tracing? Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih. Mengenai warga negara asing yang meninggal di Banjaranyar, Satgas sudah mendapatkan laporan pada saat kejadian. Yang pasti dan sudah amat sangat pasti, warga negara asing tersebut belum dilakukan uji swab. Ketika meninggal barulah dilakukan. Pada saat meninggal sama sekali belum dilakukan. Bahkan telah dilakukan pemakaman kalau tidak salah ya, atau kremasi. Jadi kita tidak bisa atau belum bisa mengambil kesimpulan tentang positif itu ya. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari teman-teman media yang saat ini juga menyaksikan siaran ini, Pak, terkait dengan kebijakan pengetatan atau pembatasan orang masuk di pintu-pintu masuk Bali. Yang paling ketat adalah mungkin di Pelabuhan Gilimanuk, Pak. Apakah kebijakan ini juga diterapkan di Pelabuhan Padang Bay dan kemudian juga di terminal domestik Bandara Ngurah Rai? Iya, terima kasih. Jadi strategi Satgas dalam penanggulangan COVID ini yang pertama adalah membangun benteng pertahanan yang kuat di semua pintu-pintu masuk Bali. Mengapa? Karena COVID-19 ini sesungguhnya datangnya dari luar. Jadi kalau kita bisa membangun benteng pertahanan yang kuat di pintu-pintu masuk, maka kita bisa memperkecil risiko itu. Di Bandara Ngurah Rai, ya, pertahanan atau lapisan pertahanan kita bangun sangat kuat untuk di kedatangan internasional atau di international arrival. Demikian juga di domestik. Pada awalnya, ini saya tegaskan bahwa langkah Satgas itu terukur mengikuti perkembangan risiko ya. Di kedatangan domestik pada awalnya tidak dilakukan pemeriksaan. Setelah terjadi ada penumpang yang lolos diidentifikasi COVID, maka
kita melakukan respon dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada semua penumpang yang datang di kedatangan domestik. Berikutnya, setelah kami mendapatkan bantuan rapid test, maka upaya itu kami tingkatkan lagi, yaitu dengan mengadakan rapid test. Tetapi itu terbatas kepada penumpang domestik yang dalam riwayat perjalanannya datang dari luar negeri. Ternyata kami mendapatkan bahwa tidak semua penumpang yang datang di kedatangan domestik itu datang dari luar daerah murni. Ternyata ada yang datang dari luar negeri, kemudian ke Jakarta dulu, dari Jakarta pulang ke Bali. Sepertinya ini domestik, tetapi ternyata ada riwayat perjalanan ke luar negeri. Nah, terhadap yang demikian, maka kita sudah melakukan pemeriksaan rapid test. Tapi tidak untuk semua penumpang domestik, hanya penumpang domestik yang riwayat perjalanannya dari luar negeri. Oleh karena itu, di kedatangan domestik kami sudah memasang banner, ya, sudah memasang banner yang dengan mudah dilihat oleh penumpang yang baru turun, dibaca, jadi jalur khusus. Ya. Tentu tidak semua ke sana. Nah, jadi begitu penebalan upaya kita di Bandara Ngurah Rai. Lalu bagaimana di pelabuhan? Di Pelabuhan Benoa tentu kita melakukan hal yang sama. Hanya saja dalam beberapa hari terakhir ini Pelabuhan Benoa dalam keadaan kosong kedatangan penumpang. Jadi sudah tidak ada lagi kedatangan penumpang orang dari Pelabuhan Benoa. Yang masih adalah dari Pelabuhan Gilimanuk dan Padang Bayi. Tentu saja semuanya ini saya atensi. Itulah sebabnya saya melakukan kunjungan ke Gilimanuk. Pertanyaannya, kenapa ke Gilimanuk? Kenapa tidak juga ke Padang Bayi? Kedua pelabuhan ini kita jaga bersama-sama. Kita lakukan pengamanan kedua-duanya. Hanya saja di kedua pelabuhan ini kalau dibandingkan jumlah penumpang yang masuk, yang dari Gilimanuk lebih banyak. Itu satu. Yang kedua, yang masuk dari Gilimanuk banyak datang dari daerah-daerah berisiko di Pulau Jawa. Kita tahu Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat itu adalah daerah-daerah yang tingkat penyebaran COVID-nya cukup tinggi. Nah, ini kalau mereka ke Bali tentu pintunya Gilimanuk, bukan Padang Bayi. Karena itu kami melakukan pelapisan-pelapisan pemeriksaan di Gilimanuk. Bukan berarti Padang Bayi diabaikan. Padang Bayi juga tetap dilakukan pemeriksaan. Tetapi di sana hanya pemeriksaan suhu tubuh dan pemeriksaan riwayat perjalanan. Kalau ada yang mencurigakan suhu tubuhnya 38 derajat Celcius lebih, maka mereka segera digiring ke ruang isolasi untuk wawancara. Apakah ini demam biasa atau faktor-faktor lain? Ya. Jadi keduanya kita awasi. Ya. Baik. Berikutnya Pak Sekda, terkait dengan sejumlah provinsi lain, pemerintah daerahnya sudah menyiapkan bantuan seperti sembako maupun uang tunai untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Apakah pemerintah Provinsi Bali juga sudah melakukan hal yang sama? Dan bagaimana pengawasannya terkait dengan bantuan tersebut agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Terima kasih, Pak. Baik, pemerintah Provinsi Bali juga melakukan hal yang sama, ya. Untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin telah diberikan bantuan melalui skema yang namanya PKH, Program Keluarga Harapan. Ya, itu sudah diberikan bantuan, nilainya ditambah, jangka waktunya diperpanjang 9 bulan. Ya, ini sudah dilakukan dengan baik melalui Dinas Sosial Provinsi Bali. Kemudian yang kedua, bantuan kepada masyarakat kita yang miskin juga diberikan bantuan yang namanya bantuan pangan non tunai atau BPNT. Ya. Ini adalah bantuan pangan non tunai. Ini sudah didata oleh Dinas Sosial Provinsi Bali
dan sudah ditransfer uangnya langsung kepada yang bersangkutan. Ini adalah kelompok-kelompok yang paling berisiko, yang paling rentan, sehingga kepada mereka kita utamakan. Kalau kepada yang lain, tentu program-program yang lainnya, yang insidental juga dilakukan. Dinas Sosial Provinsi Bali terus-menerus hampir seminggu 2 kali mengantarkan bantuan kepada kelompok-kelompok rentan yang lainnya di luar yang skema BPNT dan PKH. Ya. Tadi Dinas Sosial melaporkan memberikan bantuan kepada pijat tunanetra. Mengapa kepada mereka? Karena saat ini mereka kehilangan pekerjaannya. Ya. Kalau pada saat ramai dulu pariwisata, saudara-saudara kita pepijat tunanetra banyak mendapat langganan. Tapi saat ini sudah mulai sepi. Oleh karena itu diberikan bantuan sembako oleh Dinas Sosial. Ini terus berjalan. Ya, ini adalah bagian yang luput dari pemberitaan media, ya, karena kita semua terfokus kepada pemberitaan tentang penyakitnya. Sementara ini sebenarnya sudah berjalan terus-menerus. Ya. Pak, Pak dari Warta Bali terkait kembali pada kasus kematian WNA yang di Banjaranyar Kuta. Bahwa ada kekhawatiran masyarakat Kuta karena WNA ini dalam kesehariannya cukup akrab dengan masyarakat, baik yang ada di Bangsal maupun anak-anak surfing di Kuta, sehingga ada kekhawatiran mereka kena virus COVID gitu, Pak. Kira-kira hasil daripada tes labnya ini kapan kira-kira akan bisa diumumkan? Ya. Jadi begini, kekhawatiran masyarakat hal yang biasa. Semua orang merasa khawatir. Namun di tengah kekhawatiran itu kita harus tetap menjaga rasionalitas kita, ya. Tentu saja Satgas melalui Dinas Kesehatan akan selalu bertindak sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ketika mendapatkan informasi tentang warga negara asing yang meninggal itu, ada kecurigaan, ya, yang belum tentu benar. Karena sekarang ini seringkali setiap orang meninggal dikait-kaitkan dengan itu. Nah, ketika ini mendapatkan informasi itu, maka diantar ke rumah sakit, swabnya diambil. Kita sekarang dalam posisi menunggu hasil swabnya. Karena untuk hasil yang positif, maka harus melalui 2 kali uji. Pertama, uji lab kita di daerah, dan yang kedua adalah kalau dinyatakan positif, maka harus dirujuk ke lab Badlitbangkes Kementerian Kesehatan. Ini butuh waktu. Ketika itu sudah keluar, lalu dinyatakan positif, maka Dinas Kesehatan atau tim surveillance Dinas Kesehatan pasti akan segera turun untuk mencari dengan siapa saja ini pernah kontak, ya. Jadi begitu tahapannya. Kalau dinyatakan positif, maka tim surveillance akan segera turun sebagaimana yang sudah dilakukan sebelumnya, dan itu akan tetap kita lakukan, ya. Mari bersabar dulu menunggu itu, ya. Yang terpenting adalah di tengah kekhawatiran itu masyarakat jangan panik. Lebih baik kekhawatiran itu dibalut dengan kewaspadaan. Apa kewaspadaan kita? Rajinlah mencuci tangan dengan menggunakan sabun, gunakan masker, jaga kesehatan. Ya. Terus kekhawatiran itu menjadi rasional. Lagi satu, Pak, apakah hasil lab untuk di tingkat lokal apakah sudah keluar, Pak? Ya, ini tentu yang paling tahu adalah petugas lab di sana, ya. Petugas lab di sana ini bagian yang belum bisa dikonfirmasi. Tunggu saja, pasti akan diinformasikan. Sebagaimana WNA yang dulu meninggal, kan kita informasikan, ya, supaya tidak menimbulkan kepanikan yang tidak perlu di masyarakat. Kalau pada waktunya pasti akan disampaikan, ya. Pak, ada lagi, Pak. Berkaitan dengan relokasi anggaran yang kemarin mungkin sudah video conference, ya, Pak, ya, sama Mendagri. Bagaimana kemudian untuk relokasi anggaran di pemerintah Provinsi Bali, berapa besarannya yang sudah didapatkan? Iya. Jadi ini hal yang berulang-ulang saya jelaskan, bahwa anggaran untuk belanja tidak terduga dalam APBD Bali tahun 2020 ini adalah 15 miliar. Itu sudah kita gunakan. Kalau habis, maka kami sudah memiliki skema tahap 1. Ya, jadi kalau ini habis, maka kita sudah punya skema tahap 1, berapa akan kita lapis untuk menutup itu. Kegiatan-kegiatan apa yang hentikan?
Kemudian yang kedua, kalau ini skema tahap 1 itu habis, maka ada skema lapis kedua untuk menutupi itu. Sampai saat ini kita sudah menyediakan cadangan anggaran untuk menutupi ini, cadangan anggaran untuk persediaan mengatasi COVID-19 ini sudah berada di angka 85 miliar. Cadangan, tetapi ini tentu belum terpakai. Pemakaiannya adalah sesuai kebutuhan. Jika nanti tidak terpakai, maka dia akan masuk kembali ya, ke pos yang semula. Ya. Pak, ini kabarnya katanya di DPRD juga sudah ada efisiensi anggaran mencapai 18 miliar. Apakah efisiensi anggaran di DPRD tersebut juga akan dimasukkan untuk ya, tentu itu sudah masuk bergabung bersama-sama. Jadi angka yang disebutkan itu adalah angka APBD. APBD ini berlaku untuk semua organisasi perangkat daerah termasuk DPRD. Jadi mohon juga media tidak melihat setengah-tengah seolah-olah hanya anggaran DPRD yang dikurangi, tidak. Ini anggaran APBD ya, APBD tentu diambil. Yang mana yang harus diambil tentu saya kan kebetulan juga ketua tim anggaran pemerintah daerah. Tentu tahu program-program mana, kegiatan-kegiatan mana yang bisa diambil pada tahap pertama untuk difokuskan ke penanganan COVID. Kalau ini habis, maka sudah ada skema yang kedua. Kan sekarang PKB juga sudah tidak dilaksanakan. Itu berarti apa? Dananya bisa masuk ke sini. Ujian nasional tidak ada lagi. Berarti dananya bisa masuk ke sini. Karena itu, masalah anggaran tidak ada kekhawatiran sedikit pun kalau mengenai anggaran. Baik. Terakhir, Pak Sekda, mungkin seperti apa kondisi untuk logistik APD, rapid test, masker, dan lainnya di Bali, Pak? Ya. Untuk terakhir ini. Untuk ketersediaan APD, masker, dan lain sebagainya, Astungkare pada saat ini kita berada dalam kondisi yang cukup untuk mengatasi saat ini. Ya, karena tentu kemungkinan kalau terjadi perkembangan, maka kebutuhannya tentu meningkat. Tetapi di belakang persediaan yang ada sekarang ini, kita juga sudah menyiapkan cadangan-cadangan berikutnya. Pemerintah pusat berdasarkan permintaan dari kita akan menambah lagi. Kita dari APBD juga mengadakan. Ya. Sepanjang itu tersedia di pasar, maka pemerintah Provinsi Bali pasti akan mengadakan. Problem yang kita hadapi sebenarnya bukan soal anggaran, tapi soal ketersediaan barang-barang itu di pasar. Ya, sekarang bersyukur karena pemerintah pusat melalui presiden melakukan pembelian langsung ke luar negeri. Ya, kan diperintahkan langsung oleh presiden, kemudian presiden mendatangkan, lalu dikirim ke daerah. Kita dari daerah juga mengadakan sendiri sepanjang bisa atau barangnya tersedia di pasar. Astungkare untuk saat ini sebenarnya cukup. Ya. Tetapi bahwa ada yang mengatakan kurang, belum mendapat bagian, ya kami Satgas sudah tahu. Kami Satgas sudah tahu. Tetapi di semua rumah sakit rujukan, 11 rumah sakit rujukan, ditambah dengan rumah sakit TNI AD, ditambah dengan rumah sakit Polda, itu semuanya sudah mendapatkan APD. Kalau rumah sakit ini pasti tidak mengatakan barangnya tidak ada. Yang mengatakan tidak ada di luar itu. Ya. Kenapa kami tidak berikan atau belum kami berikan? Karena ketersediaan APD ini terbatas. Ya. Dalam suasana yang terbatas itu, tentu kita harus menajamkan prioritas. Ya. Harus menajamkan prioritas. Siapa prioritas itu? Rumah sakit rujukan. Apakah yang lain tidak akan diberikan? Nanti ketika barang-barang yang kami adakan ini sudah dapat kami beli di pasar, ketika pemerintah pusat terus memberikan bantuan dan kita pandang cukup untuk rumah sakit rujukan, maka tentu rumah sakit yang lainnya juga akan kita berikan. Jadi bukan tidak diberikan, tetapi karena memang ketersediaannya saat ini relatif terbatas. Jadi begitu. Mohon media ini bisa menjelaskan dengan baik ya, bahwa di sana sini masih ada suara seperti itu. Ya, saya sudah mendengarkan dan saya memahami persoalan itu. Tapi belum ada informasi ya Pak ya, berapa untuk tahap 3 ini berapa kira-kira yang akan kita terima di Bali untuk APD dan lain-lain? Ya, belum. Biasanya kita diberitahu H-1. Diberitahu bahwa besok akan datang barang ini, sehingga Satgas melakukan persiapan penjemputan di bandara
dan juga persiapan distribusi. Kalau kami Satgas Provinsi ini begitu menerima informasi akan mendapatkan bantuan tambahan APD atau masker dengan jumlah yang sudah ditentukan, sebelum barangnya itu datang kami sudah membuat rencana alokasi. Sehingga ketika barang itu datang maka langsung terdistribusi. Sehingga cepat bisa dipergunakan. Jadi tidak ada timbun-menimbun, tahan-menahan di Satgas Provinsi. Ya. Cukup ya? Baik, terima kasih. Selamat sore.